Masih dari 101 Radio Paspati, saluran informasi warga Pati, dan masih di ajang obrolan Simpang 5 untuk edisi hari ini, Kamis 13 April 2017, dengan tema Harlah NU ke-94. Dan saat ini kita sudah bergabung dengan Ketua Panitia Harlah NU Kabupaten ke-94 Kabupaten Pati, Dr. Jamal Makmur. Selamat pagi, Pak Dokter. Selamat pagi. Oke Bapak, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Bapak, ini posisinya berada di mana ini Bapak? Di Stainu, Temanggung. Waduh, jauh banget ini Bapak. Ada Iya. apaan di sana Bapak? Halo? Halo? Iya. Kok jauh banget, ada apa ini Bapak? Ada pertemuan perguruan tinggi se-Jawa Tengah. Oke Bapak, ini Swasta, perguruan tinggi swasta di se-Jawa Tengah di Temanggung. oke begitu ya, Kopertais di sana ya Pak ya. Iya. Oke Bapak, saya mohon ini Bapak untuk waktunya sebentar saja ini Bapak. Kaitannya dengan peringatan Harlah NU ke-49 di 94 di Kabupaten Pati ini Bapak, Dr. Jamal. Iya. Gimana? Ya, mohon sedikit penjelasan terkait dengan berbagai kegiatan yang kaitannya dengan peringatan Harlah NU ke-94 tingkat Kabupaten Pati ini, Bapak. Kabupaten Pati kan termasuk basis Nahdlatul Ulama. Karena di Kabupaten Pati ini lahir pemimpin-pemimpin besar Nahdlatul Ulama. Tentu yang paling fenomenal di Pati lahir Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Juga ada Kiai Haji Muhammadun Abdul Hadi yang pernah menjadi Awan Syuriah WBNU. Jadi Pati adalah basis Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama baik yang dilakukan secara kultural oleh warga NU, oleh elemen-elemen NU khususnya pesantren, atau oleh struktur NU, kelembagaan NU, saya kira sangat banyak. Nah, dalam Harlah yang ke-94 ini kita fokus pada membekali para nazir tentang urgensi sertifikasi tanah wakaf. Kita akan melakukan pelatihan sertifikasi tanah wakaf yang bertempat di gedung SMKNO Pati di Margorejo, yang insya Allah nanti pada hari Kamis tanggal 20 April yang akan datang jam 2 siang insya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati itu punya perhatian yang besar terhadap kebangkitan pendidikan di Kabupaten Pati. Oleh karena itu pengurus cabang Nahdlatul Ulama mendirikan SMKNO yang awal penerimaan siswa-siswi barunya ya tahun ini 2017-2018 itu. Selain itu tentu kami juga sebagai panitia menghimbau kepada seluruh MWC NU untuk memasang umbul-umbul bendera-bendera NU di seluruh wilayah se-Kabupaten Pati untuk menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama seperti yang disampaikan Sekjen tadi begitu setia terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu, Mas. Baik, Bapak, ini ada hal yang ditekankan apa saja Pak pada peringatan Harlah NU ke-94 Bapak? Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk membangkitkan semangat warga Nahdiyin dalam upaya memperingati hari lahir NU ke-94 dan juga kembali mengumandangkan NKRI harga mati ini Bapak. Saya kira dengan mendirikan SMKNU itu adalah sinyal yang sangat kuat bahwa saatnya NU sekarang ini adalah momentum bagi NU untuk kebangkitan pendidikan di Nahdlatul Ulama.
secara nasional misalnya Nahdlatul Ulama saat ini mungkin beberapa tahun ini sedang booming berdirinya STAINU, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, atau INU, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama. Bahkan di berbagai daerah berdiri UNU, Universitas Nahdlatul Ulama. Di UNU Surabaya ada, UNU Sidoarjo ada, UNU Pekalongan ada. Jadi di Indonesia ini sudah berdiri banyak sekali Universitas Nahdlatul Ulama, dan hebatnya UNU ini tidak membuka program studi agama, tapi program studi umum seperti fakultas kedokteran dengan berbagai prodinya, fakultas teknik, fakultas pertanian dan lain-lain. Jadi kebangkitan Nahdlatul Ulama ini ke depan tentu luar biasa. Kalau Nurcholish Madjid dulu memprediksi ada ledakan intelektual muda Nahdlatul Ulama, maka mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan ini akan banyak sekali doktor-doktor Nahdlatul Ulama, baik lulusan dalam atau luar negeri. Dan UNU ini adalah salah satu indikator, salah satu bukti bahwa kebangkitan pendidikan di Nahdlatul Ulama sudah dimulai. Selain itu, khusus untuk di pesantren, mulai tahun ini itu pemerintah menetapkan 13 Ma'had Ali. Ma'had Ali atau Mahasantri pesantren. Di Indonesia ini ada 13 dan mayoritasnya itu Ma'had Ali milik pesantren, dan tentu adalah bagian dari komunitas Nahdlatul Ulama. Jadi ketika di level perguruan tinggi kita sedang berkembang, maka di level sekolah menengah atas, di level SLTA, SMA, itu juga harus kita bangkitkan. Dan alhamdulillah di Pati ini PCNU Pati menginisiasi untuk mendirikan SMK sebagai bukti bahwa NU tidak ketinggalan di aspek life skill yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Tidak hanya concern terhadap pendidikan agama, tapi juga keterampilan-keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang dibutuhkan oleh dunia usaha, sehingga kader-kader NU bisa masuk di semua kalangan, baik aspek agama maupun yang non-agama. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Bapak. Baik, sukses buat panitia Harlah NU Kabupaten Pati, Bapak Dr. Jamal Makmur yang saat ini berada di Temanggung untuk menghadiri semacam rapat yang diselenggarakan di Temanggung sana. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Buat ya. Pas FM. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Yusuf. Ini kalau tadi kita mendengarkan memang teman-teman di NU sudah mulai menyadari bahwa yang namanya pendidikan gini sudah mulai penting begitu Pak ya. Dan baru kali ini juga di Pati lahir SMK NU ini. Iya. Nah, saya juga ingin bertanya, apakah ini merupakan seperti tadi dikatakan oleh Pak Jamal, kebangkitan dari Nahdliyin di Pati menyadari bahwa warga NU perlu diberdayakan, perlu dikasih keterampilan, terutama mulai dari kadernya sejak dini ini Pak Yusuf. Iya, terima kasih. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa manajerial Nahdlatul Ulama yang dipertanyakan tadi dari Pak Adi ya, bahwa menyadari kelemahan-kelemahan yang terjadi di internal Nahdlatul Ulama, kemudian begitu derasnya upaya-upaya untuk bagaimana agar NU itu tidak berkembang, NU itu tidak kemudian menjadi benteng utama bagi negeri ini, maka itu menjadi bagian penting bagi penyadaran seluruh warga Nahdlatul Ulama. Untuk itu kebangkitan NU pada saat ini itu karena justru terjadi karena banyaknya desakan-desakan kemudian dari luar NU yang ingin agar NU itu kemudian tidak utuh dan hancur. Nah, ketika NU itu kemudian justru ditindas,
NU dipinggirkan, dari sinilah maka muncul kesadaran dari warga NU. Dan ini yang kemudian menjadi bagian penting bagi para peneliti-peneliti di Barat yang kemudian terheran-heran. NU itu organisasi yang mungkin dari sisi manajemen sulit dilihat ini pakai model manajemen apa ini. Kaum sarungan, tradisionalis, kemudian di desa-desa agraris, tetapi pola pikirnya itu sudah mendunia. Kemudian yang kedua, nasionalismenya itu ternyata tidak bisa dibeli dengan apapun. Meskipun warga Nahdlatul Ulama itu tidak punya apa-apa, tapi mereka punya kapital sosial yang tinggi. Contohnya misalkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama, Jamiah NU di mana-mana itu sifatnya masif. Kita lihat kemarin peringatan Hari NU di Jawa Timur. Seluruhnya warga NU berbondong-bondong untuk satu, mendoakan agar negeri ini damai. Jadi mereka rela berbondong-bondong, rela mengeluarkan uangnya, rela mengeluarkan harta bendanya demi untuk bangsa ini. Mereka berkumpul di Sidoarjo, ratusan ribu, hampir 500 ribu lebih warga Nahdlatul Ulama di Jawa Timur itu kumpul jadi satu untuk mendoakan negeri. Ini kan sesuatu yang kalau dibayar oleh pemerintah gak akan kuat membayar. Iya. Ini peran NU. Nah, dari situlah maka kemudian kebangkitan itu harus dimulai. Warga NU harus menyadari bahwa al-muhafadzatu 'ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Konsep itu bahwa kita menghargai, tetap mempertahankan tradisi-tradisi lama bangsa Indonesia ini yang sudah berkembang sejak Wali Songo, kemudian sejak para ulama-ulama pendiri NU itu sendiri, kemudian cikal bakal bangsa Indonesia ini. Kita tradisi-tradisi itu kita hargai. Tetapi yang terpenting bagi warga NU adalah wal ahdu bil jadidil aslah, yaitu mau mengambil hal-hal baru, hal-hal yang modern, hal-hal yang kekinian untuk kebangkitan Indonesia. Kita nggak bisa bayangkan. Konsepnya hanya, menurut kami ini konsepnya, kalau pemerintah membiarkan NU bangkit, maka Indonesia akan bangkit. Karena Indonesia mayoritas adalah Islam. Dan Islam di Indonesia mayoritas NU. Sehingga kacamata Indonesia itu bisa dilihat dari NU. Kalau Nahdlatul Ulama warga NU-nya sejahtera, makmur, maka mayoritas warga Indonesia juga akan makmur. Tetapi kalau warga NU-nya kemudian harus tersingkir dari percaturan globalisasi ini, maka secara otomatis Indonesia juga akan tertinggal. Ini penelitian ini bukan sesuatu yang omong kosong, tetapi sudah dilakukan oleh para peneliti-peneliti, profesor-profesor dari Barat, pakar intelijen. Itu ya, misalkan kayak Profesor Alan Nielsen itu dia mengatakan dan bingung bahwa NU itu organisasi jamiah yang aneh. Anehnya apa? Semakin ditindas, semakin disingkirkan, malah semakin besar. Kita lihat sejak berdirinya masa Orde Baru, NU nggak boleh berpolitik sama sekali. NU harus dipinggir. Bahkan menonton saja ibarat sepak bola itu nggak boleh NU itu. Tetapi justru itu menjadi besar. Orang-orang, kelompok-kelompok yang memusuhi NU itu satu persatu tumbang dengan sendirinya, tanpa dilakukan perlawanan oleh Nahdlatul Ulama. Dan ini tradisi yang luar biasa dikembangkan bahwa NU mengembangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang mencerminkan Islam rahmatan lil alamin. Islam bukan Islam yang marah-marah, tapi Islam yang ramah. Nah, ini Islam bukan yang memukul, tapi yang merangkul. Islam bukan yang anarkis, tapi kita bisa menjadikan yang manis bagi bangsa Indonesia. Ini menurut saya harus dipahami oleh seluruh elemen bangsa ini, sehingga diakui atau tidak diakui peran NU bagi bangsa Indonesia ini besar. Nah, bayangkan saja andekan dari 60 juta lebih warga Nahdlatul Ulama di Indonesia ketika pasif tidak mau ngurusi pendidikan. Pesantren itu pemerintah bayar apa? Baru beberapa tahun ini kan pemerintah memperhatikan pesantren, pendidikan pesantren. Madrasah swasta di Indonesia itu mayoritas dari Nahdlatul Ulama. Dan itu kita dari secara mandiri
dari warga NU yang kemudian bergotong royong ingin memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan tidak mau dicampuri oleh penjajah waktu itu. Bahkan pesantren Tebu Ireng ditawari mau minta apa oleh penjajah Belanda. Tapi kiai-kiai menolak karena eksistensi bangsa Indonesia, harga diri bangsa Indonesia lebih tinggi. Daripada secuil tanah, bahkan selembar uang. Ini menurut saya yang harus dijadikan sebagai hiroh, tidak hanya oleh warga NU tapi di luar NU yang memahami. Dan saya lihat sekarang ini ekspektasi dari warga Indonesia terhadap Nahdlatul Ulama cukup tinggi. Mereka kemudian menyadari betul bahwa oh ya, ternyata NU dengan NKRI yang harga mati ini ternyata dampaknya luar biasa. Andaikan saja kita serahkan kepada pendatang-pendatang baru yang bukan asli orang Indonesia itu. Pendatang-pendatang baru yang menguasai Indonesia kemudian ingin merubah Indonesia itu sendiri dengan keinginan mereka atau dengan sistem-sistem pemerintahan yang baru, dengan model-model baru, ini justru akan menghancurkan NKRI itu sendiri. Menurut saya ini yang tidak bisa kita elakkan gitu Pak Agus ya. Oke. Baik, ini jelang berakhirnya obrolan kita di pagi hari ini Pak Yusuf, barangkali ada statement ataupun closing statement yang akan diberikan untuk Nahdliyin khususnya ini Pak ya, dan juga untuk warga Kabupaten Pati dan yang ada di Pati maupun yang ada di luar Pati, karena kita juga bisa didengarkan di seluruh dunia barangkali. Barangkali bisa memberikan closing statement yang bisa membangun kekuatan kita untuk senantiasa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang dihargai oleh bangsa-bangsa lain dan tetap Indonesia NKRI itu Pak. Monggo. Terima kasih. Lahirnya NU itu diawali dari 3 organisasi yang mengawali, yaitu yang pertama adalah gerakan Taswirul Afkar, gerakan intelektualisme. Maka dari itu pendidikan itu harus kita majukan. Pendidikan Indonesia harus maju melebihi dari dunia lain. Dan ini menurut saya penting dipahami dengan melakukan penataan sistem pendidikan yang menghargai budaya dan akar dari tradisi bangsa Indonesia yang tadi sudah kita sampaikan bahwa itu sudah mulai rapuh. Maka penting bagi kalangan praktisi pendidikan untuk bagaimana berusaha menanamkan kembali nasionalisme, patriotisme bagi seluruh siswa-siswi dan pelajar di Indonesia. Yang kedua, lahirnya NU itu diawali dengan gerakan Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon itu cinta tanah air. Nah ini yang kemudian harus nyambung. Bagaimana gerakan nasionalisme patriotisme ini jangan sampai rapuh dengan mempertahankan 4 pilar kebangsaan itu. Yang ketiga, Nahdlatul Ulama lahir juga dilandasi dengan adanya Nahdlatul Tujar, yaitu apa? Ekonomi. Jadi perdagangan waktu itu kemudian menjadi penting. Kemandirian ekonomi bangsa, kemandirian ekonomi warga Nahdlatul Ulama yang tidak bisa kemudian dicampuri oleh kepentingan kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi baru yang ingin merusak ekonomi kerakyatan bangsa Indonesia. Saya kira ini tidak hanya bagi warga NU. Kebangkitan 3 prinsip pilar utama berdirinya NU ini juga harus dikembangkan terus sampai nanti kebangkitan di Indonesia. Kebangkitan Indonesia menjadi baltatun thayyibatun warabun ghafur. Yang terakhir Pak Agus, ada satu kegelisahan bagi kaula muda NU bahwa ini harus dipikirkan tidak hanya oleh warga NU, karena sementara ini warga NU merasa sendirian membela mati-matian NKRI. Tetapi harus dipahami oleh praktisi-praktisi, politisi, kemudian juga termasuk para pejabat-pejabat negeri ini, bahwa Indonesia harus dikembalikan lagi pada sistem pemerintahan yang selama ini sudah menjadi final bagi Indonesia. 4 pilar kebangsaan itu harus dikembalikan menjadi Indonesia yang asli, sebagaimana Indonesia yang dulu oleh para founding father kita, para pendiri bangsa ini dipertahankan mati-matian. Dan ini bentuk-bentuk baru ini harus secara tegas. Pemerintah harus tegas mana yang kemudian bisa berakibat bagi
bangsa Indonesia, kehancuran Indonesia harus secara tegas. Kemudian yang kedua, warga negara Indonesia sendiri harus bisa membedakan bahwa ada upaya-upaya geopolitik secara internasional yang ingin menghancurkan Indonesia. Dan itu melalui berbagai cara, ekonomi, melalui pendidikan, melalui gerakan-gerakan keagamaan, termasuk transnasional, gerakan transnasional, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama dan sebagainya. Yang semua itu sebenarnya justru akan meruntuhkan identitas bangsa Indonesia ini. Saya kira ini penting. Kemudian untuk itu kami mohon kepada pemerintah tidak hanya mengapresiasi bagi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sudah terbiasa dengan kemiskinannya ibaratnya, terbiasa dengan apa adanya. Tetapi yang terpenting adalah bangunan besar, cita-cita besar para ulama pendiri NU itu untuk selalu didampingi, untuk siap bersama-sama bekerja antara NU sebagai organisasi sosial keagamaan dengan pemerintah berjalan seiring dengan berbagai program. Pendidikan pemerintah, NU juga ikut terlibat di sana. Kesejahteraan masyarakat ekonomi, NU juga ikut terlibat. Dan ini sebagainya. Ini saya kira yang penting dan harus disadari semua Pak Agus. Oke. Baik, terima kasih Pak Yusuf Hasim selaku Sekjen PCNU Kabupaten Pati atas kehadirannya dalam obrolan Simbang 5 di pagi hari ini dengan tema peringatan Harlah NU ke-94 tingkat Kabupaten Pati. Dan mudah-mudahan apa yang akan kiprah dari teman-teman di Nahdliyin di PCNU Kabupaten Pati benar-benar bisa terasakan dan bisa membangkitkan semangat kebangkitan masyarakat Kabupaten Pati menuju Indonesia tetap jaya. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih Pak Hasim. Ya, terima kasih. Sukses selalu Pas FM. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Paspati, demikian tadi obrolan Simbang 5 kita di pagi hari ini dengan tema Harlah NU ke-94 tingkat Kabupaten Pati bersama Sekjen PCNU Kabupaten Pati Bapak Yusuf Hasim. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Paspati. Saluran informasi warga Pati. Bu, ana apa le, Bu? Masa kok ambi nangis? Bapak iki lho, rene to. Ewangi ojek bawang. Mripatku pedese ra karuan, ditambah asam uratku umat.